Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, Abu Hadi Asgaf, di kelanjutan daripada kisah True Story Muhammad Hadi Asgaf yang sudah sampai pada hari ini. Kita sampai di episode yang ke-18. Kemarin kita telah membahas bagaimana pembiasaan mendengar dan melihat yang diterapkan kepada Ananda Muhammad Hadi, dan sekarang kita masuk ke bab yang baru yang berjudul Belajar Hadir di Majelis yang Baik. Setelah pembiasaan mendengar dan melihat, maka sudah saatnya di usia ini, di usia 2 tahun, Ananda belajar untuk datang hadir di satu majelis yang baik. Tujuan utamanya adalah untuk membiasakan daripada Ananda Muhammad Hadi untuk mengenal satu majelis yang baik, dan juga kami berharap Ananda memandang daripada wajah-wajah orang yang soleh yang hadir di majelis tersebut. Sebab majelis yang baik adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang soleh. Memandang dan duduk bersama dengan orang soleh tentunya pasti memiliki pengaruh yang besar di dalam perkembangan dan pertumbuhan daripada seorang anak. Awal mula kami mengajak Ananda untuk hadir majelis. Tentunya tidak sembarang majelis kami hadir, karena memang kami sadar pada saat itu Ananda baru berusia 2 tahun. Sehingga kami takut bila kita mengajaknya hadir ke majelis-majelis yang lain, mungkin bisa jadi mengganggu jalannya majelis, mungkin menangis atau rewel dan lain sebagainya. Maka awal mulanya kami mengajak ke majelis yang diadakan oleh kakeknya sendiri, Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf, yang dilakukan setiap malam Kamis. Pada hari Rabu malam beliau memiliki majelis rutinan yang diadakan di gedung Bustanul Asyikin. Kami mengajak Ananda untuk hadir duduk di majelis tersebut. Alhamdulillah, majelis ini sering juga didatangi oleh ulama-ulama, oleh orang-orang yang saleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tak terkecuali juga ulama-ulama yang datang dari negeri Hadramut, Yaman, yang terkenal dengan walinya yang cukup banyak yang ada di negeri tersebut. Dan alhamdulillah, banyak sekali para ulama dari negeri Hadramut yang datang ke majelis beliau. Tidak terkecuali juga pernah datang pula Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang alhamdulillah juga pernah hadir di majelis beliau. Dan juga tentunya para ulama-ulama yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Entah karena trauma dengan latar belakang Ananda atau faktor yang lain, ketika kami mengajak Ananda untuk hadir di majelis yang baik semacam ini, awalnya Ananda takut untuk duduk dan bertemu dengan orang banyak. Dia kaget melihat begitu banyak orang yang berkumpul di tengah-tengah daripada majelis tersebut. Maka ketika kami sampai di majelis dan duduk di dalamnya, Ananda selalu menangis. Tangannya diangkat ke arah kami seakan ia meminta digendong dan untuk kembali ke rumah. Karena suara tangisan yang cukup keras, maka sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kami takut kehadiran Ananda akan mengganggu majelis, sehingga tidak lama kami duduk di majelis tersebut, kami membawa kembali Ananda untuk pulang ke rumah. Kondisi ini tidak membuat kami mundur dalam mengajarkan Ananda untuk hadir di majelis yang baik. Tidak mudah memang mengajak anak usia 2 tahun untuk duduk tenang, hadir, tanpa tangisan, di tengah-tengah majelis dengan umat yang begitu banyak. Tidak mudah. Tetapi bagi kami, hadir di majelis yang baik sedini mungkin merupakan salah satu faktor yang sangat-sangat penting dalam menunjang pendidikan yang baik bagi Ananda. Minggu berikutnya, kami tetap mengajak Ananda untuk hadir di majelis yang sama. Namun, kejadian yang sama berulang sebagaimana di minggu sebelumnya. Ananda kembali menangis seperti sedang ketakutan. Pelan-pelan kami mencoba untuk menenangkannya. Namun sepertinya Ananda belum terbiasa dengan keadaan ini, maka lagi-lagi kami harus membawanya pulang ke rumah dan tidak dapat melanjutkan majelis tersebut. Keadaan ini terjadi hingga beberapa kali kami mengajak Ananda untuk duduk di majelis tersebut. Hingga akhirnya, karena cukup sering kami berusaha mengajak
Ananda hadir di majelis tersebut, lama-lama ketakutan tersebut sedikit demi sedikit hilang dengan sendirinya. Ananda mulai bisa tenang duduk di majelis. Bahkan Ananda semakin asyik datang dan duduk di majelis daripada kakeknya. Bahkan terkadang ia menanyakan kepada kami kapan akan untuk mengajaknya untuk hadir ke majelis tersebut. Sampai di rumah, terkadang keesokan harinya atau di hari-hari yang lain Ananda menanyakan, "Abah, kapan kita datang lagi ke majelis tersebut?" Jadi dia sudah mulai merasakan satu rasa di mana dia asyik di dalam menghadiri majelis tersebut. Kini tanpa diajak, Ananda pun meminta dengan sendirinya kepada kami untuk ikut hadir menuju ke majelis tersebut. Saat ketika kakeknya melantunkan daripada qasidah dan sholawat di majelis menjadi saat yang paling ditunggu-tunggu Ananda. Ketika kakeknya mulai melantunkan qasidah pelan-pelan, ia mulai mengikutinya. Kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri, mengikuti daripada alunan qasidah tersebut, menandakan bahwasanya Ananda sudah mulai menikmati daripada alunan qasidah tersebut. Maka ketika Ananda sudah tenang dan terbiasa duduk di majelis kakeknya, kini kami mencoba untuk ikut hadir di majelis-majelis yang lain. Ketika kami merasa bahwa dia sudah tenang, sudah bisa, kami nilai bisa untuk ikut hadir di majelis, maka kami pun mencoba untuk mencari majelis-majelis yang lain. Meskipun tidak rutin, kami mulai dengan mengajak Ananda hadir di majelis Maulid Simtud Durar yang diadakan di Masjid Riyadh di kota Solo setiap malam Jumat. Selain itu, kami juga mulai mengajaknya hadir di majelis Maulid malam Minggu yang diadakan oleh Majelis Taklim Al-Hidayah di bawah asuhan daripada Habibana Alwi bin Ali Al-Habsyi. Terkadang kami juga mengajaknya ikut acara bersama dengan kakeknya ketika acara-acara sholawat yang dilakukan di luar. Dan begitulah proses di mana Ananda mulai belajar menghadiri daripada majelis-majelis yang baik. Tidak mudah memang, tapi proses itu harus tetap berjalan. Sebab bagi kami proses ini merupakan salah satu pendidikan yang tidak dapat kami pisahkan daripada pendidikan kepada Ananda. Sebagaimana yang kita ketahui, di awal tentunya Ananda akan menolak untuk datang hadir di majelis-majelis tersebut karena memang dia belum terbiasa, karena mungkin dia juga kaget, atau entah karena faktor-faktor yang lain. Tetapi alhamdulillah sedikit demi sedikit kemudian dia bisa hadir dengan tenang, dia bisa hadir dengan menikmati daripada majelis tersebut. Dan disitulah proses di mana kami memulai untuk bagaimana caranya istiqomah, mengajak Ananda untuk hadir di majelis-majelis yang baik. Bahkan sampai saat ini, insya Allah kita akan terus berusaha, kita akan terus mencari majelis-majelis yang baik, yang tepat, yang mana Ananda bisa hadir di majelis tersebut. Dan kami harapkan juga bisa memandang daripada orang-orang yang soleh, supaya dia mendapatkan keberkahan orang-orang yang soleh, supaya dia melihat secara langsung, supaya tumbuh rasa cinta dia kepada Allah, rasa cinta dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan harapan terbesar kami supaya dia bisa menjadi anak yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup untuk episode kali ini. Insya Allah kita akan sambung lagi di pertemuan yang selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.